semua, kembali lagi ketemu dengan saya Kiki dari Prinsipal Gading Pro Alam Sutra. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bank CIMB dari Ruko Finansia Karawaci, Cimei. Iya. Halo Pak, apa kabar Cimei? Baik kok. Salam kenal semuanya. Saya Melina, Mortgage Business Manager dari Ruko Finansia Karawaci. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat kok. Ya, makin mantap aja ya, Ci. Makmur kayak kok. Makmur ya, bahagia, sejahtera ya. Ya. Ya, hari ini kita mau bahas tentang perbankan di Cimei. Ya, di perbankan ada produk apa aja sih di perbankan gitu? Oke. Kalau produk perbankan itu kita terdiri dari dua ya kok biasanya, funding dan lending ya. Kalau funding itu biasa kayak saving, kemudian reksadana, bonds, obligasi, deposito dan lain-lain. Nah, kemudian kedua itu adalah lending. Nah, kalau lending itu spesialisasi saya ya. Kebetulan saya kan di bagian KPR. Jadi saya menghandle adalah orang-orang yang mau ngajuin KPR biasanya. Ya, jadi di perbankan itu ada dua divisi, lending Dan funding. Ya, jadi lending itu yang memberikan dana ya kepada masyarakat ya. Kalau funding mengambil dana dari masyarakat. Ya, benar. Bicara seperti itu Benar. ya. Oke. Kurang lebih Nah, seperti itu. kebetulan kan Gading Pro ini kan kantor agen properti. Nah, apa sih hubungan perbankan sama kantor agent gitu? Oke. Properti. Nah, Ya. kalau untuk KPR sendiri kan kita butuh partner kerja ya biasanya. Nah, salah satu partner kerjanya itu biasa kita ada, kalau dari developer langsung itu biasa kita lebih ke marketing in-house. Kemudian kita partner kerja yang lain adalah salah satunya property agent. Kemudian kita bisa juga dari referral dari orang yang di luar property agent maupun marketing in-house. Jadi kayak misalnya yang dia tidak berada di dalam suatu instansi ya biasanya. Kemudian kita juga source-nya adalah partner kerja kita biasanya dari internal sendiri itu. Oke. Jadi kalau saya lihat tadi ada rumah primary gitu ya, yang tadi Cimei bilang in-house itu ada juga khusus agent itu agency, lebih ke biasa kantor agent properti ya, kantor agent properti ya. Nah, itu bunganya sama Cimei. Nah, justru kita itu kalau di CIMB kita bedakan kok gitu. Karena biasanya kita kasih bunga program khusus untuk beberapa selected developer kita. Gitu. Jadi kita nggak semua developer kita PKS ya, tapi kita yang kita udah PKS biasanya kita ada agreement, kita kasih bunga khusus spesial biasanya. Oke. Gitu. Nah, kalau kita seseorang atau masyarakat ingin memiliki rumah, apartemen atau kafling atau apa gitu ya, syaratnya apa aja sih Cimei? Oke, sebenarnya aku kasih produk sedikit ya terkait KPR itu. Jadi kalau KPR itu sebenarnya kan kepanjangannya kredit pemilikan rumah. Tapi sebenarnya dia nggak jual, kita nggak fokus di rumah aja. Tapi kita fasilitasnya bisa kita kasih, selain rumah kita bisa kasih ruko, rukan, apartemen, ataupun kafling biasanya untuk pembelian aset-aset itu ya. Nah, kemudian kalau syarat-syaratnya biasanya standar sih ya, pasti kita bagi 3 bagian. Pertama itu ada legalitas pribadi pastinya. Standarnya adalah KTP suami istri kalau sudah menikah, kemudian NPWP, KK, akte nikah, kemudian akte nikah atau akte cerai atau akte pisah harta atau akte kematian biasanya. Itu legalitas pribadi dulu biasanya. Nah, kalau seseorang itu belum menikah, oh nggak apa-apa. Umur berapa dia boleh memiliki rumah lewat KPR, kredit kepemilikan rumah ya KPR itu tadi. Nah, ini sebenarnya balik ke ketentuan masing-masing bank ya. Kebetulan kalau di CIMB itu kita minimal sudah 21 tahun atau sudah menikah. Oke. Gitu. Jadi kepemilikan itu apa aja ya? Pemilikan rumah, rukan, apartemen, kafling. Oke. Nah, selain kredit kepemilikan rumah, kita juga ada namanya fasilitas takeover sama multiguna biasanya, gitu. Nah, standarnya biasanya ya kalau dari perumahan kita biasanya kalau primary ya berarti kan source-nya dari in-house. Kalau secondary biasanya banyak kan dari agent, salah satunya kayak Gading Pro ini. Oke, siap. Nah, kalau syarat-syarat itu terpenuhi, syarat untuk seorang beli rumah primary lewat KPR bagaimana? Secondary bagaimana syaratnya?
Sebenarnya kalau primary kita lebih gampang prosesnya karena kita hanya membutuhkan surat pesanan rumah biasanya dari developer. Nah, kemudian selain legalitas pribadi kan kita harus juga analisa keuangannya nasabah biasanya. Nah, kita bagi 3 jenis biasanya, karyawan, pengusaha maupun profesional. Nah, biasanya kalau karyawan sih lebih gampang diverifikasi ya, karena kan kalau karyawan itu based on gaji ya. Nah, biasanya kita cuma butuh surat keterangan bekerja dari perusahaan. Biasanya sudah bekerja, total masa kerjanya adalah minimal 2 tahun. Oke. Kemudian gaji 3 bulan terakhir, rekening gaji 3 bulan terakhir. Ya, kalau pengusaha sebenarnya kita pengajuannya adalah case by case ya, tergantung jenis usaha biasanya. Standarnya harus ada legalitas usaha seperti kayak NIB atau SIUP atau TDP atau SKDU. Kemudian kalau misalnya dia PT atau CV, kita butuh akte PT dan CV. Kemudian kita lihat rekening usahanya, itu biasanya minimal 3 bulan atau bisa kita tarik 1 tahun. Kemudian terakhir adalah rekap pemasukan. Nah, kalau untuk pengusaha biasanya kita harus melakukan visit usaha. Jadi kita mau lihat secara track record-nya usahanya seperti apa gitu. Kemudian yang profesional standar sih ya. Kalau profesional kan seperti kayak dokter dan lain-lain ya. Itu kita cuma minta ya surat izin praktek, NIB, rekap pasien, kemudian rekening usaha dan lain-lain. Nah, dari semua itu, kita kalau primary kita justru ada program khusus kok. Kita CMB Niaga kita ada instant approval biasanya. Untuk DP 10%, 20%, ataupun 30%. Syaratnya gampang, tergantung masing-masing DP yang mau diambil biasanya. Dan kita biasanya cuma based on declare income dari si nasabah biasanya. Tapi kita pengajuan lagi ya, kita lihat case by case dari nasabah punya proses sepertinya. Nah, kemudian kalau second justru sebenarnya butuh waktunya lebih panjang. Kalau instant approval kita bisa proses cuma 3 hari kerja kok. Oke, begitu submit data lengkap, kita tidak butuh yang aneh-aneh datanya, biasanya 3 hari juga udah bisa approve gitu. Nah, kemudian kalau yang second lebih panjang, kenapa? Karena secondary itu proses dari awal adalah kita lakukan BI checking dulu nasabah. BI checking. Ya. Kemudian setelah nasabah BI checking kita melihat kolektibilitasnya bagus, kemudian karakter nasabahnya juga bagus gitu. Nah, baru kita lakukan informasi ke nasabah. Kita akan melakukan proses namanya appraisal rumah. Appraisal rumah. Jadi kita mau lihat rumah yang dibeli kondisi pasarnya harganya berapa nih sekarang, gitu. Nah, kemudian sambil kita menunggu hasil appraisal keluar biasanya kita collect data untuk yang kayak tadi keuangan. Jadi sambil semuanya proses itu berjalan, gitu. Ketika keuangan di kita udah oke, hasil appraisal biasanya kurang lebih 1 sampai 2 hari kerja udah keluar. Kecuali kalau pakai ini ya KJPP ya, appraisal eksternal. Nah, di kita pun kalau pakai KJPP atau appraisal eksternal itu limitnya harus di atas kurang lebih 10 M biasanya. Nah, kalau 0 sampai 10 M kita masih bisa pakai internal. Gitu. Cuman balik lagi biasa nasabah kan lebih PD-nya kadang pakai eksternal nih. Jadi ya udah kita kembalikan ke nasabah. Gitu. Kalau semua udah lengkap, data kita appraisal udah keluar, kita info ke nasabah kurang lebih limitnya bisa kasih segini nih. Oke enggak gitu. Baru kita proses lanjut ke analisa biasanya. Nah, kalau second sih kurang lebih bisa ambil 2 mingguan sih kok. 2 mingguan? Sampai akad? Sampai akad. Oke. Siap. Cime, dari tadi gue dengar ada BI checking, ada appraisal rumah kalau secondary, ada akad, ada apa lagi tadi ya, NIB, itu istilah-istilah perbankan, bisa nggak Cime terangin sedikit aja, nggak usah semuanya sih. Dasarnya itu kalau BI checking itu adalah sebenarnya kita mau lihat track record nasabah, fasilitasnya apa aja yang dia punya di bank lain, kemudian kita mau lihat karakter sih sebenarnya, lebih ke karakter nasabah gitu. Apakah dia untuk pembayarannya lancar atau tidak gitu, lebih ke situ sih kok. Karena istilahnya gini, kan mau ngajuin KPR nih ke bank gitu, tapi secara kolektibilitasnya kurang bagus nih di bank lain biasanya. Nah, itu kan jadi salah satu patokan di analis kredit kita sih biasanya. Apakah ini orang kita capable nggak sih masih untuk ngambil KPR biasanya itu. Nah, kemudian
Kalau NIB itu biasanya ya legalitas usaha ya. Itu kalau sekarang lebih dikenalnya seperti itu. Kalau dulu mungkin banyak yang kenal adalah SIUP, TDP, SKDU biasanya. Kalau SIUP itu surat izin usaha biasa perorangan. Kemudian sama TDP juga tanda daftar perusahaan, SKDU juga surat keterangan domisi usaha. Nah, kebetulan itu semua sudah kadang nggak dipakai. Jadi lebih sekarang karena semua udah sistemnya udah online, biasanya pakainya NIB. NIB itu nomor induk berusaha biasanya. Untuk biasanya kalau ini dikeluarkan justru untuk nasabah yang usahanya perorangan kok. Oke. Kalau dulu mungkin masih dikenalnya CV. UD. Nah, Usaha dagang. iya, nah sekarang kalau UD mungkin udah nggak ada, banyak kan pakai NIB sekarang. Nah, kemudian kalau appraisal itu biasanya kita istilahnya gini, kita menggunakan pihak ketiga atau pihak internal bank untuk mensurvei sebuah jaminan. Nah, biasanya kita untuk yang dipakai tuh biasanya cuma untuk secondary biasanya. Ya. Mau refinancing, mau take over. Jadi kalau primary nggak usah di appraisal ya. Kalau primary nggak usah di appraisal. Kalau primary. Iya. Secondary aja yang di appraisal. Iya. Okay. Kalau primary kita justru cuma pakai surat pesanan rumah. Okay. Tapi biasanya case by case juga kita butuh appraisal untuk primary adalah biasanya limitnya udah di atas biasanya 10M ke atas atau 20M. Okay. Tergantung dari analis kredit biasanya. Gitu. Kemudian kalau yang tadi balik lagi ke secondary, appraisal itu kita butuhkan kenapa? Karena kita pengen lihat dari bank ini, kita mau lihat jaminan ini kita hargain berapa sih? Nilainya berapa? Nilainya berapa? Apakah terlalu tinggi yang dijual atau terlalu rendah biasanya? Tapi patokannya kita dari bank adalah kita selalu ngambil nilai yang terendah. Terendah. Ya. Jadi misalnya kalau dari appraisal bank lebih kecil dari transaksi, mau nggak mau nanti plafon yang kita bisa kasih itu adalah sesuai dari hasil appraisal. Plafon itu jadi pinjaman limit pinjaman yang bank kasih kepada masyarakat misalnya gitu. Nah, karena namanya debitur namanya ya. Iya, debitur. Okay. Nah, kalau plafon itu kan berkaitannya sama DP. DP itu adalah down payment. Istilahnya tanda jadilah dari antara dari pembeli ke penjual biasanya. Gitu. Jadi kalau beli rumah misal 1M, DP-nya 10%. Ya. Jadi plafonnya 900. Iya, benar. Kurang lebih seperti itu. Okay. Jadi kita pun DP pun kita beraneka ragam. Ada yang DP 5%, DP 10%, DP 15%, DP 20% atau 30%. Ada juga yang 0%. Tapi 0% itu banyakan. Bagus tuh 0% tuh nggak pakai DP. Iya, 0% tapi banyakan itu khusus pembelian rumah primary biasanya. Primary bisa 0%. Iya, tapi selected developer ya. Selected developer. Jadi nggak semua developer. Bank yang kerjasama dengan developer. Ya, karena biasanya kita agreement dulu nih sama developernya. Lagi ada program mau DP 0% enggak. Kalau misalnya developernya bilang enggak, kita lagi nggak ada. Ya berarti kita ngikuti ketentuan yang ada. Biasanya standarnya DP-nya 5%. Saya pernah dengar 0%. Itu katanya developer bisa buyback. Ya. Ya, apa sih itu buyback? Wah. Jadi beli kembali. Sebenarnya kalau di bank itu resiko sih sebenarnya. Kalau nasabah nggak punya DP sebenarnya. Karena kenapa? Kita nggak bisa lihat track record nasabah. Kan kalau minimal ada DP, kita udah tahu, oh berarti kemampuan dia untuk membayar ini ada nih karena ada DP. Nih, kalau nggak ada DP, biasanya resiko di developer. Kenapa? Kalau sampai nasabahnya macet atau tidak mampu untuk melanjutkan KPR-nya lagi, nah si developer harus membeli kembali asetnya. Istilahnya buyback ke si bank. Gitu. Developer membeli kembali asetnya sendiri ya, karena macet si debitur tadi ya. Iya, benar. Gitu. Dan prosedurnya juga buyback tuh nggak segampang yang orang-orang pikir ya, karena prosedurnya panjang. Kita harus biasanya nasabahnya harus kita istilahnya kasih kesempatan dulu berapa bulan, biasanya info segala macam. Nah baru nanti di internal kita agreement antara developer sama bank, ini mau diberesin berapa lama nih biasanya, gitu. Oke. Cukup itu ya, debitur, terus apa lagi tadi ada NIB, appraisal rumah itu berarti rumah dihargai berapa sama bank ya, tadi udah plafon. Ini yang saya dengar akad, itu kayak kawin ya, kayak nikahnya akad, saya terima nikahnya gitu.
Hah? Itu Akad akad tuh apa sih? akad Kalau itu di bank sebenarnya itu? kan kesepakatan antara pihak bank sama debitur ya. Ya, Makanya kalau memang kita biasa istilahnya akad akad. kredit biasanya. Akad kredit, bukan akad nikah ya. Bukan, Bukan. bukan akad Oke. kredit. Nah, akad kredit pun kita lakukan setelah dokumennya misalnya sudah di-approve, kita biasa kan info nasabah. Pak, ini sudah approve nih, Ya, sudah ada surat persetujuan kreditnya. Apa syaratnya ini atau misalnya biayanya segini nih gitu. ya. Nah, kemudian si nasabah misalnya udah oke nih, ya udah oke kita proses selanjutnya adalah kita bukakan rekening nasabahnya untuk nanti di debit angsurannya per bulan. Kemudian kalau second berarti kan sertifikat yang mau dibeli berarti harus diserahkan ke notaris. Hmm, Dicek lagi nih sama notaris ke BPN apakah sertifikatnya bermasalah atau tidak hmm. gitu. Gitu. Kalau misalnya semua udah ready, barulah kita info dokumen udah ready, udah beres, kemudian DP juga udah siap, biasanya nasabahnya tinggal transfer. Nah, baru kita jadwalkan namanya akad kredit. Oke. Itu. Jadi dalam akad tadi ada berapa tuh orangnya? Berarti ada debitur, ada pihak bank, dari Cimil bilang tadi ada Notaris. notaris. Kalau untuk secondary ya, Om. Notaris itu siapa notaris itu? Notaris itu biasanya notaris yang sudah rekanan sama bank biasanya. Standarnya seperti itu. Nah, biasanya kita pakai notaris itu adalah untuk pihak ketiga yang bisa mengecek ini jaminannya bermasalah atau enggak. Oke. Apakah lagi ada sengketa atau enggak. Kita butuhnya itu. Makanya kita notaris itu banyak kan yang sudah kerjasama sama kita. Kenapa? Karena proses untuk balik nama, kemudian pengecekan segala macam kita serahkan ke notaris yang udah kerjasama sama kita. Gitu. Makanya beberapa bank itu ada pilihan notarisnya, nggak bisa sembarang itu. Kenapa? Pada saat ada terjadi sesuatu, apabila tidak ada agreement antara notaris sama bank, kita nggak bisa nge-push nih. Sertifikatnya kok belum jadi nih? Atau tiba-tiba bermasalah notarisnya. Nah, itu kan kita yang susah ya. Yang kasihan adalah pihak pembeli soalnya. Oke. Gitu. Makanya kita concernnya adalah pakai notaris dari bank biasanya. Itu penasaran sih, Mei. Notaris ngecek surat-surat. Ngeceknya kemana sih, Mei? Oh, itu dia ke BPN, Badan BPN. Pertanahan Badan Pertanahan Nasional. 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 Negara. Oh, yang punya negara ini ya punya tanah ya. Seperti itu. Oke. Seru juga ya. Kayaknya topiknya nggak bisa bahas satu pertemuan. Banyak ini ya, kok, banyak soalnya banget ya. KPR tuh unik soalnya. Tapi nggak apa-apa. Yang paling pasti kan biar masyarakat ini kan ngerti ya. Orang awam tuh ngerti kalau bagaimana sih punya rumah membelinya lewat KPR di bank. Ya. Apartemen juga, kafling juga, ya. Ruko juga bisa. Gitu. Take over juga bisa. Next kita bahas lebih dalam lagi tentang KPR ini. Nah, di bahas permukaannya aja. Nah, saya pernah dengar juga nih, kita lanjut ya. Tentang take over. Apa itu take over, Jimmy? Nah, take over itu sebenarnya bagian dari yang tadi yang KPR itu ya, salah satu fasilitasnya. Itu take over itu sebenarnya ada dibagi dua lagi kok. Take over ada dibagi dua lagi. Jadi take over murni atau take over jual beli biasanya. Take over murni atau take over jual beli. Nah, take over murni istilahnya adalah seperti ini. Saya punya KPR di bank CMB. Kemudian mungkin karena suatu hal saya mau take over nih ke bank lain gitu. Nah, itu namanya take over murni. Tidak ada hubungan pihak lain. Nah, kalau yang kedua adalah take over jual beli biasanya. Biasanya nih second nih, biasanya jual beli penjual sama pembeli nih. Kebetulan penjual asetnya lagi di bank lain. Kemudian saya pembeli mau pakai bank CMB Niaga. Berarti saya harus proses namanya KPR take over jual beli. Cuman secara teknisnya take over jual beli sebenarnya lebih panjang prosesnya. Kenapa? Karena istilahnya gini, pembeli itu pakai bank CMB Niaga, berarti CMB Niaga lunasin dulu nih ke bank A, ya kan? Kemudian dari bank A itu kan nggak bisa langsung keluarin dokumen sertifikat, IMB, dan lain-lain lah yang ada di bank tersebut. Nah, itu kita butuh waktu lagi, gitu. Jadi nggak langsung kita pada saat akad pun nggak bisa langsung AJB biasanya. Butuh waktu lah. Gitu. Hampir lupa. Berapa lama tadi? 2 minggu sampai ke akad? Iya. Bisa lebih nggak? Lebih itu biasanya kalau ada proses kayak waris. Jadi waris itu berarti ada dari sisi penjual rumahnya ya? Jadi misalnya penjual secondary ya? Iya, lebih ke secondary ya Bapak Ibu. Jadi misalnya harusnya pemiliknya atas nama siapa, kemudian ternyata sudah meninggal. Nah,
biasanya butuh waktu adalah proses balik namanya itu kok. Nanti notaris yang akan beresin ke eh, pengadilan. Biasanya ada pengadilannya lagi kok. Biasanya kak, biasanya harta harta waris dan Ya. lain-lain prosesnya. Jadi suatu rumah gitu ya, Mm-mm. atau aset. Mm-mm. Jadi saya pernah dengar, jadi kalau seseorang ingin Mm-mm. menjual asetnya, suami ingin menjual asetnya, istri harus tahu. Ya, Kalau istri benar. menjual asetnya, suami juga harus tahu. Ya, Jadi benar. ketika suami istri mungkin ada hubungan perceraian atau Mm-mm. ada hubungan meninggal dunia, Mm-mm. salah satu dari mereka meninggal dunia seperti Mm-mm. itu namanya ada hak waris itu ya, Harta gono gini. harta gonogini namanya ya. Kalau suami istri itu harta gono gini. Nah, Oh, makanya kita harus minta biasanya akte cerai dan lain-lain. Kenapa? Karena kita harus lihat pada saat dia beli aset itu pada tahun berapa. Terus kemudian cerainya tahun berapa. Lebih ke sana. Nah, kalau waris itu lebih ke orang tua meninggal kok. Penjualnya misalnya orang tua mm, nih, mm. ternyata meninggal. Berarti kan dia masih ada anaknya, turunan anaknya itu. Nah, itu namanya harta waris. Berarti ada akta mati juga dong, kematian juga Iya, dong, harus. yang membuktikan bahwa Harus. ada yang meninggal Iya. seperti Nah, itu ya. disitulah fungsinya notaris untuk mengecek apakah Oke, benar ini warisnya ke anaknya atau ada juga yang ke saudara atau yang dan lain-lain. Nah, tugasnya oke, notaris di sana. siap, siap. Thank you, Jimmy. Sekarang yang beli rumah itu kebanyakan anak-anak muda atau orang tua, Sebenarnya banyak kan sekarang kaum milenial sih. milenial. Ya, Milenial tuh umur berapa sih kalau milenial tuh? umur biasanya yang di atas 25 itu udah untuk income-nya sekarang lumayan bagus ya. Gue milenial bukan? Oke. Kayaknya lu boomer deh. Oh, gambar. Milenial dong ininya terus. Iya, Oke. gayanya ya. Nah, tapi selain itu kita yang untuk umur yang di atas udah mature ya, itu juga lumayan banyak sih mature. Dalam arti biasanya orang tua pun bisa beli rumah untuk anak sekarang kondisinya. Oh, sekarang anak-anak muda Mm-mm. juga ngajuin KPR-nya Mm-mm. sendiri gitu. Mm-mm. Terus Atau ada juga yang di backup sama orang tua biasanya. atau orang tua yang beliin rumahnya anaknya lewat KPR. Iya, Mungkin mau ngajarkan anaknya tentang itu iya, ya, ber-KPR iya. gitu ya. Daripada Biar uangnya dibuang-buang gitu iya, ya. benar. Jadi mendingan mungkin sama orang tua dikasih DP-in, Iya, terus benar. setiap bulan cicil sendirilah gitu. Iya, Dia uh-uh, punya uh-uh. aset ya, Iya, istilahnya gitu banyak kan ininya. begitu. Sekarang Oke, lumayan kok yang beli untuk anak muda tuh banyak. oke. Orang tuanya ya. Gue mau jadi anak itu kalau gitu cewek. Iya, gue juga mau kalau gitu. Gue juga pengen kok. Iya, iya. Jadi jadi lebih ada anak muda juga, tapi ada orang tua juga yang memberikan Iya. rumah buat anak-anak lewat KPR ya, untuk Hmm. anak-anaknya bisa belajar. Terus produk andalan lu tuh sekarang apa? Nah, kalau banyak orang tuh kan saya banyak dengar tuh kalau orang tuh nggak mau KPR kenapa biasanya? Karena salah satunya adalah bayar bunga kan. Ya, Katanya bunganya tuh kalau di total-total gede banget lah. Bisa ya. beli mobil satu katanya gitu kan. Waduh, Iya, banyak kan gitu. Nah, tapi kita ada program unggulan di CMB itu adalah program KPR ekstra manfaat. Nah, KPR ekstra manfaat. iya, nah itu bagus banget buat nasabah. Kenapa kita jadinya kalau takut bayar bunga, salah satunya caranya seperti itu. Nah, produk itu apa? Itu bundling antara tabungan sama KPR biasanya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau sudah approve kan kita ada proses namanya akad kredit kan. Yap, Nah, di salah satu dokumen yang kita butuhkan akad kredit itu tuh ada nasabah buka rekening pastinya. yap. Nah, rekeningnya itu kita udah otomatis bukakan rekening extra saver manfaat. Nah, fungsinya apa? Nasabah itu udah nggak usah khawatir bayar bunga. Caranya adalah dia sistemnya nabung. Jadi saldo tabungan dia harian itu 80% dihitung, dia subsidi ke bunga pinjaman. Nah, manfaatnya apa? Di kita ada dua pilihan. Bisa lunas lebih cepat, dalam arti tenornya lebih pendek. Yap. Kemudian kedua adalah angsuran lebih ringan. Tenor tuh minimal berapa tahun? Kalau tenor kita bisa sampai 25 tahun. Paling lama, Ya, paling cepat paling cepat kita di 5 tahunan lah. 5 tahunan. Ya, Minimal KPR berapa sih? Gitu. kalau usia kita balik lagi ya, karena tenor kan berhubungan sama usia. Nah, kalau usia karyawan itu kita bisa sampai 60 tahun. Oke, Tapi biasanya kita minta adalah surat keterangan pensiun dari perusahaan. Karena rata-rata usia pensiun di Indonesia itu adalah 55 tahun. oke, Ya, kalau pengusaha kita bisa sampai 70 tahun usianya, oke. gitu.
Kita diasuransiin juga dong ya? Iya, pasti diasuransi. Kenapa Oke, manfaatnya asuransi buat nasabah adalah once ada apa-apa dengan nasabah, itu otomatis udah pasti langsung dibayarkan lunas oleh asuransi. asuransinya. Jadi kita lebih concernnya adalah pihak keluarga yang ditinggalkan Oke. gitu. Tapi dalam arti kondisinya adalah pada saat pengajuan KPR kan ada isi form biasanya. Ya, Dia isinya dengan benar ya. Misalnya kadang kan ada nasabah tuh mohon maaf ya, kadang udah proses ternyata pas tiba-tiba meninggal kan pasti diinvestigasi sama si asuransi ini. ya. Nah, ternyata pas diinvestigasi ternyata sudah ada sakit berjalan. Nah, Oke. itu yang agak kita susah ya. Kita mau klaimnya itu agak susah. Tapi Tambah premi kali. iya, nggak pada saat mau klaimnya itu kok Oke. susah. Nanti pasti akan belum tentu di-approve sama asuransinya gitu. Oke. Makanya kalau saya sangat concern asuransi, kenapa? Bukan mikir bayarnya ya, nominalnya biasa kan lumayan bayar di depan tuh lumayan mahal. Tapi jangan dilihat itu, tapi legacy yang kita tinggalkan buat keluarga gitu. Jangan sampai Oke. amit-amit kita meninggalkan utang lah istilahnya ke keluarga. Kalau kita mau ambil KPR atau ngutang ke bank, minimal berapa sih? Eh, Ada, boleh nggak 1 juta aja atau ada batasannya mesti 1 M ngutangnya, kreditnya, plafonnya. plafonnya? Kita nggak ada batasan plafon ya, tapi Paling biasanya kecil paling kecil kita di 250 juta. 250 juta boleh ya? Boleh. Karena ada rumah apartemen yang harga 250 Iya, juta ada ya? iya. Oke. Kita kan nggak mencakup penjualan aja kan, tapi misalnya ada orang mau referensi rumah ke kita, nominalnya kan biasa nggak gede, kita bisa. Maksimalnya? Nggak ada maksimal juga? Nggak ada. Aku Oke. pernah proses akad kredit sebulan itu bisa sampai hampir 50 M. Jadi orang bisa ambil kredit ke bank 50 miliar ya? Iya. Kita even di CMB kita pernah lebih dari 50 M. Hampir 100 M menurut. Iya, saya dengar-dengar kemarin ada yang bisa jual rumah harga 150 miliar ya. Itu ada. Iya, Kita kenyataannya ada. Di CMB kita udah pernah ada akad iya, nominal 150 segitu. miliar, 100 miliar. Iya. Mungkin nggak ada yang jual rumah 300 miliar. Ada, Iya, ada, seperti itu ininya. ada. Selama kemampuan membayarnya dia bisa, kita kasih. Jadi di CMB tuh kita jujur kalau aku bilang nggak ada limit ya gitu. Karena aku sendiri sudah Oh iya, proses gede. sebelum lupa, berarti bisa perorangan, bisa Mm-mm. PT ya. Jadi kalau kita punya ada jenis-jenisnya tadi itu apa namanya kredit, Mm-mm. bisa kredit rumah, itu juga bisa mungkin buat usaha ada nggak sih di CMB itu? Nggak ada, namanya komersil. Oh, komersil namanya ya. Tapi kebetulan kalau aku kan khusus perorangan konsumer. Nah, kalau ada juga yang mau beli aset atas nama PT, kita juga bisa. Namanya komersil Iya, namanya komersil. bagiannya. Tapi bunganya Oke. sistem bunganya beda ya. Jadi andalan tadi kembali lagi tadi andalan CMB sekarang itu jadi di KPR ekstra manfaat. Nah, kemudian yang tadi tabungan ekstra manfaat itu kalau nggak mau bayar bunga, kita bisa taruh dana 125% dari plafon atau outstanding yang berjalan. Otomatis bunganya 0. Kalau misalnya nasabah maunya lunas lebih cepat, itu pasti dia tenor untuk pelunasannya lebih cepat. Jadi nggak usah tunggu sampai jatuh tempo. Gitu. Atau dia mau angsurannya lebih ringan, itu udah pasti manfaat banget deh buat nasabah. Gitu. Dan kita bisa ngeling ke 9 tabungan. 9 tabungan, ngeling apa tuh? Jadi misalnya KPR-nya atas nama saya gitu. Kemudian saya mau ngelingkan ke misalnya ke anak saya, kemudian ke orang tua saya atau ke saudara saya, itu kita bisa gitu. Istilahnya kita bukakan rekening khusus KPR, jadi saldo tabungannya dia itu bisa subsidi ke bunga pinjamannya kita. Oke. Saya lihat tuh di belakang ya, di belakang itu ada banner, ada CMB Niaga konvensional, ada CMB Syariah ya. Bedanya apa ya syariah dan konvensional itu? Oke. Untuk sekarang kita memang ada konvensional dan syariah. Nanti dalam beberapa tahun ini syariah akan kita bisa nih kok. Kalau dulu kan sekarang kita masih konven dan syariah. Nah, tapi untuk kedepannya kita akan dibagi lagi khusus sendiri konven syariah sendiri. Nah, tapi secara sistem bunganya di kita itu sama gitu. Cuman bahasa istilahnya aja. Kalau di kita konven mungkin bunga, kalau di syariah margin atau ujrah. Gitu. Ada istilah-istilah nanti lebih dalam ya ininya. Iya. Kalau kalian nanti pengen lebih jelas lagi, bisa nanti di itu aja dihubungi nomor kontak aja Cime di CMB Niaga di Pinang Siak di Karawaci ya, seperti itu ininya.
Nah, ada. pesan-pesan terakhir, pesan-pesannya untuk buat masyarakat yang ingin membeli rumah. Eh, kalau saya selalu ketemu nasabah gini, saya Mm-mm. bilang itu KPR itu kayak jodoh ya, KPR itu jodoh, iya, ya, kayak pasangan ya. kayak pasangan. Ya, kalau bank itu kan istilahnya banyak ya, pilihan bank tuh banyak, tapi lebih ke yang nyaman dan cocok di hatinya nasabah itu seperti apa Masyarakat seperti gitu. apa ya? Ya, kalau saya jujur karena kayak saya jual di bidang jasa, saya akan tawarkan jasa saya biasanya. Servisnya ke nasabah seperti apa? Dalam arti kita ini jualan bukan dalam waktu setahun 2 tahun. Kalau KPR itu kan bisa sampai 25 tahun. Iya. Berarti kan hubungan relationship kita tuh panjang ya. Pelayanannya, Iya. pelayanan tetap. Nah, jangan cuma istilahnya akad di depan, tapi setelah itu after sales-nya Oke, nggak bisa gitu, atau susah dihubungi atau apa. Nah, oke. makanya saya bilang kalau pilih bank itu dan pilih bank balik lagi ya ke salesnya biasanya. Ya, Kalau salesnya servisnya bagus, pasti otomatis nasabah akan repeat forward. bunga pengaruh juga dong, Cime. Bunga Bunga dong. pengaruh. Tapi kalau saya lihat, jujur kalau saya beberapa case, nasabah itu kadang nggak lihat bunga. Oke, Jadi lebih ke personal. gercep ya, Iya. Jadi baik seperti hati melayani ya. iya, jadi seperti apa salesnya mau handle permintaannya mereka Hmm. gitu. Jadi kadang saya dibilang kompetitor banyak, kita kompetitor banyak banget. Bank banyak sekarang beraneka ragam, tapi bunga juga yang ditawarkan mungkin ada yang lebih rendah dari CMB banyak. Saya nggak bilang CMB paling murah, enggak gitu. Tapi lebih ke service karena saya beberapa kali udah jujur kita juga compare sama beberapa bank, tapi nasabahnya tetap pilih CMB Niaga karena pertama pasti dia lihat sales, kedua lihat produk yang ditawarkan gitu. Dia lihat CMB ada KPR ekstra manfaat, oh bagus nih kalau saya ada nabung berarti ada tabungan, ya saya cukup nabung di CMB Niaga karena dananya kan kita nggak blokir gitu, Oke, nggak di hold kayak deposito tidak gitu, sistemnya nabung aja gitu. Dan untuk zaman sekarang, untuk anak muda atau siapapun, jangan khawatir KPR kalau takut bayar bunga, pakailah ekstra manfaat itu bagus banget. Dan oke. itu kita jualnya udah produknya udah beberapa tahun gitu, dan itu bagus gitu. KPR CMB Niaga, ekstra manfaat tanpa ribet ya. Dolek baju lu tuh ya, Iya deh. tanpa ribet. Iya. Iya. Oke, jadi Cime bilang tadi untuk teman-teman semua yang ingin bro and sis yang ingin membeli rumah atau apartemen atau aset lainnya, kafe dan lain-lain itu jodoh ya. Iya, Dengan benar. bank itu ada jodohnya dengan bank ya. Benar. Jodoh dengan bank karena di sini lihat pelayanannya juga lihat bunganya banknya. Oke, Cime, hari ini posisi kita hari ini ya cukup panjang hari ini karena membahas tentang perbankan. Mungkin nggak cukup ngomong kita hari ini ya. Iya, Mungkin kita karena banyak banget. next time kita bisa ngobrol lagi. Kalau buat kalian yang ingin tahu lebih dalam lagi, saya ulangi lagi, boleh kontak Cime di CMB Niaga Lipo Finansia Karawaci. Oke, sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.